Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Hari ini saya mau jalan-jalan dengan Suzuki Address yang umurnya sudah 5 tahun dan baru ganti oli 4 kali. Oh ya, kemarin saya bikin video ya Kak tentang Suzuki Address saya. Di komen banyak sekali yang menyayangkan tindakan saya mengapa mengganti olinya selama 5 tahun itu cuma 4 kali. Sebelum saya membahasnya, kita bahas sambil jalan-jalan aja nanti. Ini beberapa koleksi saya Kak. Ini Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Saya beli tahun 2014. Ini Suzuki Thunder 125. Ini saya beli tahun 2006. Ini Suzuki Inazuma, saya beli tahun 2016. Nah, di belakang itu mobil saya, Mercy W124 tahun 93, tahun 93. Saya pernah salah sebut kalau itu adalah 92 karena waktu saya beli owner sebelumnya seorang kolektor yang menyebutnya 92. Mungkin saking banyaknya Mercy dia kali ya. Jadi salah sebut. Ya, jadi terekam di otak saya tuh tahun 92. Nah, di dalam pun ada GL Pro tahun 90. Itu koleksi-koleksi motor saya. Sebetulnya ada beberapa koleksi motor lainnya, tapi saya dulu pernah bangkrut Kak. Jadi terpaksa saya jual buat makan. Nah, ini adalah motor-motor saya. Koleksi motor-motor saya. Kita kembali ke Suzuki Address. Usianya 5 tahun dan ganti oli baru 4 kali. Kenapa? Kita obrolin sambil jalan-jalan aja ya. Selamat pagi Indonesia. Pernah nggak sih Kak punya pikiran seperti ini? Sekuat apa sih motor yang saya miliki ini? Pengalaman saya di motor Matic Suzuki, nggak hanya motor Suzuki Address ini. Sebelumnya saya pernah punya Skydrive dan Skywave. Dari pengalaman memiliki dua motor itu, ketika saya memiliki Suzuki Address, saya penasaran tentang durability-nya. Saya sebut durability ya Kak. Kalau reliability, yakin deh, pasti reliable, dapat dihandalkan. Tapi kalau durability, yang artinya daya tahan, saya penasaran daya tahan motor ini. Santai aja sih Kak, 1 tahun pertama emang saya servis sekali. Sampai ketika servis yang punya bengkel geleng-geleng kepala dan saya cengengesan. Katanya sayang sekali ada servis gratis setahun tidak dimanfaatkan. Tetapi saya tidak segegabah itu. Saya berusaha memperhatikan ada perubahan nggak sih di motor ini di tahun-tahun pertama itu. Iya ada Kak. Suara pompa injeksinya lebih keras daripada waktu awal-awal keluar dealer. Saya pernah tanya di grup Suzuki Address, jawabannya belum memuaskan. Dan setelah 5 tahun ya nggak apa-apa pompa injeksinya. Tapi dari grup tersebut ada kesepakatan bensin terbaik untuk Suzuki Address adalah Pertalite. Ada yang mengambil kesimpulan hubungannya adalah pompa injeksi itu ada pada konsumsi bensinnya. Karena ada yang menanyakan apa yang saya pakai waktu itu, saya pakai Pertamax gitu.
Nah, tahun kedua, di sini motor mulai rewel beltnya. Di tahun kedua, saya mulai ganti belt beberapa kali sampai bosen. Akhirnya saya terima-terima aja belt berdecit sampai sekarang. Kalau dihitung mungkin ada 3 kali saya ganti belt. Ganti oli sekali, ganti busi, dan juga pernah kena recall. Ada beberapa komponen yang harus diganti dan itu gratis. Tahun ketiga, saya ganti oli 2 kali, awal tahun dan akhir tahun. Setiap ganti oli, saya pasti ganti busi, 1 paket. Karena sepengalaman saya selama memakai motor Suzuki, busi itu bisa mati kapan saja. Tahun keempat dan kelima, saya sama sekali nggak mikir ke bengkel. Saya itu nge-push motor ini pengen tahu sampai mana batasnya. Nothing tulus, nggak ada ruginya. Motor rusak saya perbaiki, itu pikiran saya. Karena emang saya sudah pengen upgrade beberapa komponen di motor ini. Dan kalau ngomong ke istri itu enak, alasannya motor udah tua, butuh komponennya diperbaharui. Jadi beli komponennya sudah dapat restu istri. Ternyata Kak, sampai detik ini, batas yang saya nantikan untuk motor ini bisa gagal, sampai gagal bekerja, ternyata belum terlewati. Meski ya saya menyadari mesin sudah terasa berat, di sini saya ambil kesimpulan, durability motor ini emang jos, daya tahannya luar biasa. Saya teringat dulu pernah ada sih endurance Suzuki ya, kelilingin sirkuit itu selama seminggu gitu, 24 jam, dan motornya nggak fail, nggak gagal. Gagal itu berarti motor rusak ya, kayak kegagalan itu rusak berarti ya. Tangan saya gatel Kak, pengen otak-atik motor ini. Terutama di pengereman, spion, jok motor yang sudah bolong-bolong dirusak sama orang yang nggak dikenal. Tapi sering ditolak sama istri. Nah, akhir-akhir ini pemilik motor ini ngeluh remnya nggak enak. Emang kemarin sempat nggak enak, ditekan langsung mengunci. Sangat berbahaya. Saya ganti oli rem dan tentunya di bleeding. Dikuras oli yang lama, diganti oli baru. Jadi enak lagi. Akhirnya kemarin istri minta motornya juga di-upgrade ketika melihat motor Bajaj Pulsar 200 NS dan Suzuki Thunder yang awalnya buluk jadi rapi. Apalagi GL Pro saya perlahan-lahan sudah terlihat bentuknya. Now it's the time to upgrade motor ini. Kakak-kakak sekalian, jangan ditiru ya perlakuan saya di motor ini. Servis rutin itu perlu. Maksimal oli mesin gantilah 4 bulan sekali. Sesibuk apapun gitu motor, oli gantilah 4 bulan sekali. Busi dan filter-filter lain maksimal 1 tahun sekali, supaya motor tetap prima. Saya cerita pengalaman Kak. Dulu waktu YouTube belum booming, masih zaman Friendster. Tahu nggak? Saya ada 3 tahun nggak ganti oli Thunder saya. Yang saya ganti itu cuma businya saja. Jadi saya tuh punya stok busi di Thunder 125. Motor ya tetap jalan. Saya pakai menjelajah Jabodetabek hampir tiap hari. Saya masih belum punya keluarga, makanya suka sana sini naik motor. Dan motor Suzuki Thunder itu tidak apa-apa. Lalu saya bawa ke bengkel, mekaniknya bilang, ini mesin bagus, rajin ganti oli ya Pak? Saya cuma senyum-senyum aja, saya nggak jawab apa-apa waktu itu. Ya, disitulah trust saya sama Suzuki terbentuk. Oke ya Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan apapun keadaan kakak saat ini,
jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.